warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nafia Dianti, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dan saya angkatan 23. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dalam dunia psikologi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi yang diampu oleh Bapak Yoga Ahmad Ramadan SPSI MPSI Psikolog. Jadi tokohnya di sini adalah Roger Walcott Sperry. Beliau adalah salah satu tokoh dalam dunia psikologi dan juga seorang neuropsikolog. Roger Walcott Sperry adalah salah satu ahli saraf terbaik di dunia. Lahir pada tanggal 20 Agustus pada tahun 1913. Ia masuk ke Berlin College dan mendapat gelar di bidang bahasa Inggris pada usia 22 tahun. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1937, ia meraih gelar MA di bidang psikologi. Dari sinilah ketertarikannya pada ilmu saraf mulai tumbuh. Sperry ingin membuktikan bahwa kepercayaan 1930-an atas pengaruh besar aktivitas fungsional bagi pembentukan sirkuit saraf dengan serangkaian eksperimen brilian. Percobaan Sperry pada kucing dan monyet telah membuka jalan untuk memotong korpus kalosum pada manusia sebagai pengobatan untuk epilepsi stadium tinggi. Makalah pertamanya yang diterbitkan dalam Journal of General Psychology pada tahun 1939 berjudul Action Current Study in Movement Coordination. Pada awal 1941, Sperry membuktikan perubahan kimiawi berdampak pada pertumbuhan kembali sambungan urat saraf. Hal kemudian dikenal sebagai chemiophilisis theory. Sejak tahun 1942 sampai 1945, selama masa dinas militernya dengan kantor riset dan pengembangan ilmiah Nerve Injury Project, hasil penelitian Sperry dan para ilmuwan lainnya menghasilkan perubahan besar dalam manajemen bedah saraf yang cedera pada para tentara. Setelah meraih gelar doktor, Sperry melakukan serangkaian percobaan yang cemerlang dengan melibatkan rotasi mata pada amfibi. Studi ini menegaskan anatomi studi perilaku dengan amfibi dalam serangkaian makalah yang diterbitkan antara 1952 dan 1964 pada saraf otot dan retinotektal regenerasi ikan. Percobaan ini meletakkan dasar kuat bagi teori-teori berikutnya tentang kekhususan saraf dalam perkembangan otak. Studi yang dimulai sejak tahun 1938 hingga awal 1960-an inilah yang membuat ia terpilih menjadi anggota National Academy of Science pada tahun 1960. Selama itu, misteri korpus kalosum telah mengusik pikiran Sperry, dan tak lama setelah pindah ke Departemen Anatomi di University of Chicago pada tahun 1946, ia mulai mendalami masalah ini. Pada tahun 1949, Sperry dinyatakan mengidap tuberkulosis. Kemungkinan terpapar dari monyet yang ia bedah untuk mendapatkan jaringan bagian transplantasi saraf. Sperry pun terpaksa cuti panjang dan menghabiskan waktu di Savannah Lake, New York untuk pemulihan. Selama 6 bulan, ia menghabiskan banyak waktu untuk memancing, berenang, mendaki gunung, dan
basket di universitas juga pernah mewakili universitas di kompetisi bisbol dan atletik. Setelah sembuh, ia kembali ke Chicago dan menjadi profesor psikologi pada tahun 1952. Deskripsi pertama yang diterbitkan atas studinya pada fungsi corpus callosum muncul sebagai abstrak pada tahun 1953, di mana ia bekerja sama dengan mahasiswa doktoral bernama Ronald Myers. Tahun 1981, Sperry bersama rekan-rekannya David Hubble dan Thorsten Wiesel mendapat anugerah Nobel kedokteran atas karya mereka mengenai belahan otak manusia. Sebelumnya, pada tahun 1979, Sperry juga dianugerahi World Prize di bidang kedokteran, penghargaan Albert Lasker untuk penelitian kedokteran dasar, dan penghargaan Ralph Fitzgerald dari Society for Neuroscience. Sperry menjadi Higson Profesor Psikobiologi di Caltech sejak tahun 1954 dan tetap mengabdi di sana sampai kematiannya pada tanggal 17 April 1994 akibat pneumonia yang dipicu oleh sindrom neurospasticity.